Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencerah Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inilah 37 kepangkatan waliullah dari kutub hingga penutup. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya sukai video ini, komen dan juga berlangganan pada channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad berjumlah 124.000 orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkat atau makomnya. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam agar alam tetap lestari hingga waktunya tiba. Tugas para wali Allah tidak selesai hanya dengan wafatnya mereka. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 169, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Para wali Allah hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah. Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Inilah pangkat para wali Allah. Yang pertama, kutub atau Quds, satu abad satu orang. Kedua, Aimah, satu abad dua orang. Ketiga, Autad, satu abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. Yang keempat, Abdal, satu abad 7 orang, tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada wali abdal yang wafat. Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal adalah pengganti. Wali abdal juga ada yang walinya. Kelima, Nuqabah atau Naqib, satu abad 12 orang, diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. 6, Nujaba, satu abad 8 orang. 7, Hawariyun, satu abad 1 orang. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang atau jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. 8, Rujabiyun, satu abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal, Allah kembali mengangkat wali Rojabiyun yang lain. Dan Allah mengangkatnya khusus pada bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu dinamakan Rojabiyun. 9, Khotam atau penutup wali. Satu alam dunia hanya satu orang, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika ia diturunkan kembali ke dunia menjelang kiamat. Kala itulah Allah mengangkatnya kelak menjadi wali khotam, penutup, tidak ada wali setelahnya. 10, Kolbu Adam alaihissalam, satu abad 300 orang. 11, Kolbu Nuh alaihissalam, satu abad 40 orang. Ke-12, Kolbu Ibrahim alaihissalam, satu abad 7 orang. 13, Kolbu Jibril alaihissalam, satu abad 5 orang. 14, Kolbu Mikail alaihissalam, satu abad 3 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali Kolbu Mikail yang wafat. 15, Kolbu Israfil alaihissalam, satu abad 1 orang. 16, Rijalul Alamul Anfas, satu abad 313 orang. 17, Rijalul Ghaib, satu abad 10 orang, tidak bertambah dan berkurang. Tiap-tiap wali Rijalul Ghaib ada yang wafat. Seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Ghaib yang lain. Wali Rijalul Ghaib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Ghaib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Ghaib yang lainnya. Ada wali dengan pangkat Rijalul Ghaib, ia dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Ghaib tidak mengambil sesuatu pun dari rezeki alam nyata ini. Mereka mengambil atau menggunakan rezeki dari alam gaib. 18, Az-Zohirun, satu abad 18 orang.
19 Rijalul Quwatul Ilahiyah, 1 abad 8 orang. 20 Qomsatur Rizal, 1 abad 5 orang. 21 Rijalul Hanan, 1 abad 15 orang. 22 Rijalul Haibati wal Jalal, 1 abad 4 orang. 23 Rijalul Fazl, 1 abad 24 orang. Allah mewakilkannya di tiap sa'ah jam. Wali Rijalul Fazl tersebar di seluruh dunia, 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, dan 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad arah mata angin. 23 Rijalul Ma'arijil Ula, 1 abad 7 orang. 24 Rizalut Tahtil Asfal, 1 abad 21 orang. 25 Rizalul Imdad, 1 abad 3 orang. 26 Ilahiyun Ruhmaniyun, 1 abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya Wali Abdal. 27 Rojulul Wahidun, 1 abad 1 orang. 28 Rojulul Wahidun Markabun Mumtaz, 1 abad 1 orang. Wali dengan maqam Rojulun Wahidun Markab ini dilahirkan antara manusia golongan rohani, bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari 2 jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut Rojulun Barzah. Ibu dari wali pangkat ini dari golongan rohanin air. Innallah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu berkuasa. 29 Sya'sun Qorib, di dunia hanya ada 1 orang. 30 Sakit Araf ibni Sakitil Arj, 1 abad 1 orang. 31 Rijalul Kina, 1 abad 2 orang. Sesuai nama maqamnya, pangkatnya, wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya ma'rifatnya kepada Allah, maupun kaya harta yang ditasharrufkan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya wanita. 31 Sya'sun Wahidun, 1 abad 1 orang. 32 Rijalun Ainit Tahkimi Wazzawaid, 1 abad 10 orang. 33 Budala, 1 abad 12 orang. Budala adalah jamak sigoh mutahhal jumu' dari kata abdal, tapi bukan pangkat wali abdal. 34 Rijalul Istiya, 1 abad 5 orang. 35 Sittata Anfas, 1 abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putra dari Raja Harun Ar-Rasyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibiti. 36 Rijalul Ma', 1 abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'ud ibni Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tritrik di Baghdad, dan aku termenung dan terbesit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku akan mengucapkan salam padanya, lalu dia pun membalas salam. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. Yang terakhir 37 Dakhilul Hizab, 1 abad 4 orang. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtab seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauh Mahfuz sebagai barisan para aulia, namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia, seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jalani melaksanakan tawaf di Baitullah Makkah Mukarramah. Tiba-tiba Syekh melihat seseorang wanita dengan nur ilahiyah yang begitu terang berderang, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mukasyafah ke Lauhil Mahfuz.
Dilihat di Lauhil Mahfuz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya, sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan maqam atau pangkat dakhilul hijab, berada di dalam hijabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.